خير من جاء وجود تحية يا خير من جاء وجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء قد جريت وتدوت مسكا بك صلاة الله وسلام على Terima kasih tim Hadrock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah di Masjid Jami'ah Muhtadin Perumahan Puri Tambak Gemilang Ciagel Serang Banten. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Safari Dakwah bersama Bapak Ustadz Riza Muhammad ibadah Isya ini dengan tema sedekah adalah kunci rezeki yang tidak pernah putus. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan tak lupa tentunya yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami'ah Muhtadin beserta pengurusnya, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Jami'ah Muhtadin beserta pengurusnya, para alim ulama, ustadz dan ustazah, dan serta para tokoh masyarakat yang sudah boleh hadir di Masjid Jami'ah Muhtadin pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henggi dan saya perwakilan dari Yayasan Nazula Cinta Berbagi, dan di sini saya juga bersama dengan tim. Ada Mas Budi dan juga ada Mas Bima. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Nazula Cinta Berbagi, yang dimana Yayasan Nazula Cinta Berbagi ini sendiri dibentuk dari tahun 2023 dan Bapak Ustadz Riza Muhammad sendiri selaku pemiliknya. Yayasan Nazula Cinta Berbagi memiliki misi yaitu menebar kebaikan melalui wakaf Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Yang maksudnya di sini kami melalui safari dakwah ini ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian untuk dapat melakukan kebaikan untuk sesama dengan berpartisipasi
dan menjadi bagian dalam kegiatan wakaf Al-Quran, yang dimana dengan mewakafkan Al-Quran mulai dari 100.000 persatuannya untuk nanti kami akan distribusikan atau donasikan ke pondok pesantren dan juga masjid-masjid yang membutuhkan. Contoh kemarin Bapak Ustadz Rizal Muhammad ada mendonasikan sebanyak 5.000 eksemplar Al-Quran ke daerah Bali dan juga Aceh yang dimana sempat terkena musibah banjir bandang. Dan untuk beberapa waktu yang lalu juga Bapak Ustadz Rizal Muhammad juga mendonasikan sebanyak 1.500 eksemplar Al-Quran ke salah satu pondok pesantren di daerah Sukabumi. Dan kami sangat berterima kasih sekali juga bila mana diinfokan untuk ada pondok pesantren atau masjid-masjid yang ingin didonasikan untuk Al-Qurannya. Dan bahkan kalau saja dari Masjid Jami Al-Muhtadin ini butuh Al-Qurannya, berapapun jumlahnya akan kami kirimkan dengan gratis. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Untuk kegiatan wakaf Al-Quran sendiri nanti adanya di akhir acara Bapak Ibu. Dan bila di tengah acara nanti kami akan mengumpulkan untuk infak atau sedekahnya terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah mendaftar untuk berwakaf Al-Quran, insya Allah akan dapat kesempatan untuk didoakan langsung oleh Bapak Ustadz Rizal Muhammad di akhir acara ini menurut hajatnya masing-masing. Dan sekiranya untuk dapat disiapkan air putih untuk nanti didoakan atau diruqyah oleh Bapak Ustadz Rizal Muhammad. Sebagai informasi tambahan, safari dakwah yang kami lakukan ini bersifat gratis Bapak Ibu, tetapi hanya untuk masjid dan majelis taklim saja. Jadi bila mana nanti Bapak Ibu ingin kembali menghadirkan Bapak Ustadz Rizal Muhammad di setiap acara masjid atau majelis taklimnya, boleh nanti di akhir acara kami akan memberikan kartu nama untuk bisa dapat dihubungi dan dibuatkan jadwalnya. Baik, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai misi safari dakwah ini. Dan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian atas perhatiannya. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kemudian acara akan saya lanjutkan kepada Bapak Ustadz Rizal Muhammad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Allah menerima Maryam, Allah memberikan keberkahan kepada Maryam, Allah merawat Maryam, dan Maryam diserahkan kepada pamannya sendiri yang bernama Nabi Zakaria. Ketika Zakaria masuk ke mihrab, ketika Nabi Zakaria membuka pintu kamar Maryam, Zakaria terkejut sebab banyak melihat hidangan yang istimewa.
buah-buahan yang istimewa, makanan yang istimewa. Padahal Maryam tidak pernah keluar rumah. Maryam tidak pernah dilihat ataupun melihat laki-laki. Maryam tidak pernah menyentuh ataupun disentuh laki-laki. Zakaria heran, dari mana semua hidangan ini berada? Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada ponakannya Maryam, "Ya Maryam, anna laki hada? Dari mana semua makanan ini? Dari mana semua hidangan ini? Dari mana semua buah-buahan ini?" Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Makanan ini, hidangan ini, buah-buahan ini langsung dikirim Allah dari surga. Subhanallah. Lalu Maryam menutup kalimatnya, "Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Jangan heran kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas. 11 menit guys. Saya berdoa mudah-mudahan setelah pengajian ini yang duduk di tempat ini rezekinya melimpah. Saya berdoa yang datang di pengajian ini segera menjadi orang kaya. Di ayat ini kita bisa belajar kalau ternyata rezeki yang melimpah dijemput oleh taat. Rezeki yang melimpah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga yang hadir insya Allah wanita-wanita yang soleh. Ibu, semoga ibu seperti Siti Maryam ya, ibadahnya kuat, ahli ibadah. Sebab janji Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang taat, Allah berikan jalan keluar ketika ada masalah. Siapa yang taat, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa yang bersandar kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah cukupkan semua kebutuhannya. Siapa yang taat, min amri yusra, ada banyak jalan kemudahan dalam hidupnya. Halo, ibu ini taat apa kadang-kadang taat? Ya nggak bisa lah setengah-setengah. Dalam Islam itu tidak ada abu-abu, Besti. Betul, Besti? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilihan cuma ada dua, hitam atau putih, nggak ada pilih belang. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya najis tralala. Jamaah, Maryam itu ahli ibadah. Maka ayat ini mengatakan ada dua jenis istri. Ada dua jenis istri. Istri yang membawa rezeki dan istri yang menghambat rezeki. Kira-kira Anda tergolong istri yang mana? Masya Allah, percaya diri amat ya. Jamaah, Ibu ini tipe istri yang menyejukkan atau menyeramkan? Alhamdulillah menyejukkan. Ibu,
Ibu ini tipe istri yang menenangkan apa menegangkan? Alhamdulillah menenangkan. Ibu ini tipe istri yang mutmainnah apa mutmutan? Alhamdulillah mutmainnah. Saya percaya aja deh, karena setiap ucapan adalah doa. Semoga yang hadir insya Allah menjadi istri yang soleha, tidak banyak komplain, menyejukkan suasana, mencintai suami dengan sepenuh hati, mendoakan suaminya, dan selalu menjadi wanita-wanita yang membawa surga dalam rumahnya. Jemaah, tipe kedua di ayat ini dijelaskan, wanita pembawa rezeki selain taat kepada Allah adalah wanita yang waqarna fi buyutikunna, suka di dalam rumah. Halo, kalau saya halo ibu hai dong. Halo, hai, halo, hai. Kira-kira ibu-ibu ini tipe istri yang betah di rumah atau suka keluyuran? Saya paling tidak suka melihat seorang wanita, apalagi berstatus istri, dikit-dikit healing, suka-suka healing, lama-lama hilang. Ibu, jangan gampang pakai bahasa keren kalau nggak tahu artinya. Hilang healing. Ibu tahu nggak arti healing? Dalam bahasa Inggris, healing itu penyembuhan. Berarti orang yang healing itu sakit. Ibu nggak sakit kan? Ya jangan healing. Kok anak sekarang healing? Hei, tahu nggak arti healing? Penyembuhan dari sakit. Jadi sebaiknya jangan pakai healing, besti. Jalan-jalan, sok-sok keren gak tahu artinya. Jamaah, ternyata wanita yang membawa rezeki itu wanita yang suka di rumah. Suka di rumah, senang di rumah. Karena Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu senang di dalam rumahnya, karena salah satu istri yang membawa rezeki, istri yang suka menetap di rumah. Leslie, kalau nggak ada duit nggak usah keluar rumah. Kalau nggak ada tujuan nggak usah keluar rumah. Lebih baik di dalam rumah selamat lahir batin. Jemaah, ciri yang ketiga wanita yang membawa rezeki dalam rumahnya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, punya mihrab. Apa itu mihrab? Musola. Kalau rumah ada musolahnya, ibu sholat di musolah itu, ibu dzikir di musolah itu, ibu baca Quran di musolah itu, demi Allah rezeki rumah tanggamu barokah. Karena ibadahnya seorang istri itu di rumah. Kalau ibadahnya laki-laki di masjid. Kalau ada laki-laki yang di rumah ibadahnya, terutama 5 waktu, itu adalah laki-laki jadi-jadian. Halo, laki kok nongkrongnya di rumah?
warka'u ma'arrokiin. Tolong sampaikan kepada suamimu, Besti, di mana suami beribadah? Di masjid. Masjid ini tempatnya laki-laki. Di mana perempuan beribadah? Di rumah. Makanya rumah yang punya musola walaupun kecil, insya Allah rezekinya barokah. Semoga yang belum ada musola, insya Allah tahun depan renovasi. Kalau nggak bisa menyamping ke atas, kalau nggak ada duitnya, minta kepada yang memberi duit, ya. Jamaah, insya Allah yang hadir ini wanita-wanita yang soleh. Semoga tetap menjadi solehah, dan insya Allah selalu menjadi istri yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Allah yang punya kerajaan, Allah yang punya kekuasaan, Allah Al-Malik, raja di atas raja. Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki. Allah menurunkan derajat orang yang Allah kehendaki. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Allah menciptakan siang kepada malam. Allah menciptakan malam kepada siang. Allah menghidupkan yang mati dan Allah mematikan dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Siapa yang ingin rezeki lebih, satu tujuannya, tolong hidupmu dekatkan dirinya kepada Allah. Bu, jangan buang-buang waktu ya. Datang-datang ke tempat ini kalau cuma pengen melihat gue. OMG, Allah. Datang ke sini satu tujuannya, mencari barokah ilmu agar pulang dari sini merubah menjadi hamba yang lebih baik. Alaisa kadzalik? Bukankah seperti itu? Is it right? Betul? Itu dia. Ya saya sadar sih, selama ini cuma nonton gue di TV ya gak sih? Sekarang udah lihat aslinya, ternyata Masya Allah. Jamaah, lebih enak lihat yang di TV apa yang asli? Hatur nuhun. Jamaah, lebih manis yang asli apa yang di TV? Hatur nuhun jamaah. Jamaah, lebih ganteng yang di rumah apa yang asli? Bagus. Itu namanya istri yang hebat, tidak terjebak sama jebakan Batman. Jemaah, semoga malam ini adalah malam yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, dan menjadikan yang hadir adalah wanita-wanita pembawa rezeki. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف واجعله لنا حجتين يا رب Apa kabar Besti? Baik. Rumah tangga sehat? Suami sehat? Anak-anak sehat? Uang sehat? Kenapa? 26. Kenapa Bu? Ada masalah dengan hutang? Ada cicilan? Sama. Gak apa-apa. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Jamaah, hidup memang harus selalu minta kepada Allah agar dicukupkan rezekinya. Karena seringkali faktor duit mengganggu stabilitas kehidupan orang. Itu kenapa duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai. Kok bisa kompak begini ya? Jamaah, coba orang yang bahagia itu ada dua rumusnya. Ibu ingin bahagia gak sih? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah kau kejar urusan akhirat menjadi prioritas dalam hidupmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan dunia. Berarti akhirat itu penting, duduk di peringkat pertama, tetapi dunia juga penting. Selama hidup di dunia, Anda pasti berurusan dengan dunia. Selama hidup di dunia, Anda pasti butuh dengan yang namanya dunia. Selama ada di dunia, tidak ada orang yang gak mau dengan dunia. Itu kenapa berdoalah mudah-mudahan tahun ini rezeki kita lebih baik. Jamaah, semoga rezeki suami juga melimpah ya. Tapi suami juga harus sadar, di balik rezeki yang melimpah ada doa istri. Laki-laki gak boleh egois. Memang dia yang bekerja, tapi atas nama pekerjaan dan rezekimu ada campur tangan istrimu dalam doa-doa malamnya. Betul? Makanya ibu harus jadi wanita yang senang dan rajin berdoa. Ibu, suamimu baik? Suamimu membuatmu bahagia? Masya Allah. Ibu, suami yang baik, sukses karena ada 3 doa wanita di dalamnya. Siapa saja? Ibunya, istrinya, dan anak perempuannya. Suamimu sukses kalau pandai menghargai 5 air dalam tubuh istrinya. Air apa? Air ketuban, air darah, air susu, air keringat, dan air mata. Halo? Kalau Anda menangis karena bahagia, Anda betul-betul berpasangan dengan seseorang yang tepat dalam hidup Anda. Kira-kira ibu ini sering menangis karena bahagia atau menderita? Ibu, kalau ibu menangis karena menderita, berarti Anda tidak membangun rumah tangga, tapi Anda membangun rumah duka. Jamaah, harus ada kerjasama yang baik antara suami istri ya.
Salah satu yang paling kuat adalah the power of doa, kekuatan doa. Kita berdoa dulu boleh? Doa pembuka rezeki. Tolong, kalau mau di-record pakai handphone Anda, record aja agar menjadi amalan yaumiyah. Kalau mau direkam, rekam aja agar dibaca setelah sholat. Siapa yang membaca doa ini, Allah berjanji dicukupkan semua kebutuhannya. Are you ready to action? Yes. Sudah siap? Siap. Baik, tolong ikuti saya Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma akfini aghfirli bihalalika bihalalika an haramika an haramika wa aghnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman amman siwaka. siwaka. Ya Allah, Ya Allah, cukupkan aku cukupkan aku dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang haram, berikan karuniamu kepadaku, berikan karuniamu kepada jauhkan aku jauhkan aku dari tempat bergantung dari tempat bergantung kepada selain. kepada selainmu. Amin. Amin. Masya Allah. Doa yang kedua tolong juga dihafalkan. Ini penting banget. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma akfir mali awfir mali wa waladi wa waladi wa barik li wa barik fima fima a'taitani a'taitani wa atil hayati hayati ala ala ta'atika ta'atik wa ahsin wa ahsin amali amali waghfirli. waghfirli. Ya Allah, Ya Allah, perbanyak hartaku, perbanyak hartaku, perbanyak keturunanku, perbanyak keturunanku, ilhamkan kepadaku ilhamkan kepadaku ketaatan, ketaatan, panjangkan umurku panjangkan umur dalam kebaikan, dalam kebaikan, perbaiki amalku, perbaiki amalku, ampuni aku. ampuni aku. Amin. Amin. Insya Allah. Besti, sudah 2 modal yang aku kasih sama Besti ya. Tolong bawa sebagai oleh-oleh ya. Karena cuma Rita Sugiarto yang gak mau oleh-oleh. Besti, tolong ya dibaca baik-baik ya. Setiap selesai sholat, insya Allah Allah mudahkan hidup kita. Amalan pengikat rezeki yang dahsyat itu adalah sedekah. Judulnya aja, sedekah adalah kunci rezeki yang tidak pernah putus. Jangan pernah berpikir uang yang dikeluarkan di jalan Allah akan putus, Besti. Mana qasad sedekatun mimmal, tidak akan bangkrut orang yang senang sedekah. Surat As-Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Siapa yang berinfak, senang sedekah, Allah akan ganti hartanya dengan rezeki yang melimpah. Itu kenapa kalau bersedekah nggak usah banyak mikir. Ibu kadang mikir beli geprek, ayam geprek gocap, makan bakso bertiga 100.000, nyumbang masjid pocek. Halo, beli pulsa simpati untuk TikTok biar bisa keranjang kuning 100.000, ya nggak sih? Sedekah 2.000. Ya nggak bisa begitu konsepnya dong, Besti. Kalau mau sedekah kasih yang terbaik. Agar apa? Fahuwa yukhlifuhu,
Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Amin ya Allah. Salah satu amalan yang terbaik dalam menjemput rezeki adalah sedekah setelah sholat Isya. Ibu, sedekah yang paling baik itu paling baik 3 kali dalam sehari. Ba'da subuh, ba'da asyar, dan ba'da isya. Minimal surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersedekahlah sehari 2 kali. Siapa yang sedekahnya sehari 2 kali, Allah cukupkan hidupnya, tidak ada rasa sedih dan tidak takut, karena Allah berikan rezeki yang mencukupi kebutuhannya. Kalau sedekahnya sehari 2 kali. Lah bapak seminggu sekali pas hari Jumat ya. Ibu, jadi aturannya kalau rezeki mau tidak putus, sedekahnya sehari minimal 2 kali. Kalau mau sempurna 3 kali. Ditambah ba'da asyar, karena Nabi berkata orang yang bersedekah di ba'da asyar ada doa malaikat di dalamnya. Siapa yang bersedekah bersamaan doa malaikat, maka rezekinya semakin melimpah. Jamaah, mari kita awali hari ini. Biasakan sedekah sebelum tidur, sedekah setelah sholat Isya. Ibu, sudah siap? Doa sudah, kita lanjutkan dengan sedekah. Ini saatnya merubah hidup, cocok dengan judulnya. Insya Allah ada tim yang akan bawa kantong ajaib. Tolong dibantu kantongnya dikelilingkan. Ibu, bapak dan ibu, mari kita bersedekah. Tolong bantuan hadrah untuk mendampingi gue, mengajak jamaah bersedekah sambil berselawat. Hadrah sudah siap? Yuk, bismillah. Kita infak lilin, ubah malam ini menjadi yang lebih baik. Semoga dengan sedekah setelah Isya, besok pagi ada banyak rezeki yang menunggu. Sudah siap? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور قلوبي أنت شمس أنت بدر أنت نور قلوبي أنت الإكسير وطني أنت بسماء صدوري صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa pengurus masjid, marbot, tim selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Acaranya di luar masjid karena menurut saya mungkin gak cukup kali ya. Itu masjidnya kan? Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu, the power of mama yang sudah mengkoordinir acara ini, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini mempersiapkan diri, membawa catatan-catatan penting agar siap menjadi wanita pembawa rezeki. Sudah siap? Sudah siap? Bapak menjadi saksi ya Pak malam ini Pak. Saya sudah membekali istri Anda. Saya sudah membekali wanita-wanita ini agar setelah dari acara ini membuat rezeki Anda semakin baik. Kalau tidak berubah juga, ada yang salah dengan diri. Jemaah sudah siap? Kita buka surat Al-Ahzab surat 33 ayat 32, 33, 34, 35 dan 36. Yang namanya ngaji mesti buka Quran, bukan buka handphone. Oh di handphone ada Qurannya Ustaz. Allah. Jemaah, tolong bawa oleh-oleh ini ya. Sifat pertama wanita yang membawa rezeki adalah Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa
Ini taqaitunna falatahdatna bil qauli fayatma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qaulan ma'rufa. Ternyata sifat wanita yang membawa rezeki adalah ini taqaitunna, wanita yang selalu taat, kuat dalam ibadah, hari-harinya selalu dekat kepada Allah dan ibadahnya maksimal. Pertanyaannya, apakah emak-emak yang hadir ini ibadahnya sudah maksimal? Insya Allah ini gak jelas gini deh. Ibu, Ustaz, yang jelas dong kalau ngomong. Maksimal itu gimana maksudnya? Iya kan? Yang pertama, senantiasa menjaga ibadah wajib dan sunnahnya. Halo Besti. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sholat itu telah ditetapkan waktunya, maka orang yang sholatnya tepat waktu, rezekinya juga datang tepat waktu. Sholatnya delay, rezekinya juga delay. Halo. Maka orang yang senantiasa menjaga ketaatannya, biasanya ibadah yang paling dijaganya wala dzikrullahi akbar itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, rezekinya baik. Kalau sholatnya berantakan, rezekinya berantakan. Kalau hidupnya baik, berarti sholatnya baik. Tetapi kalau hidup Anda saat ini berantakan, sudah tampak dari berantakannya. Kalau sholatmu dan sholat suamimu berantakan. Ibu, Ustaz, konteks dari sholat berantakan itu seperti apa? Pertama, sholat tidak tepat waktu. Allahu Akbar, adzan duhur jam 12, Anda kerjakan jam 2 siang ada. Hayya 'alas shalah, asar jam setengah 4, Anda kerjakan jam 5 sore ada. As-salatu khairum minan naum, subuh jam 5 kurang 15, Anda kerjakan jam 6 ada. Najis terlala. Halo, model begini mau rezekinya tepat waktu, ngacak guys. Ibu, Anda terlalu meremehkan Allah dan sholatnya. Padahal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin kalau disebutkan nama Allah bergetar. Tidak ada pekerjaan yang lebih utama daripada sujud, tersungkur dan taat kepada Allah. Betul? Makan bakso dengan sholat mana lebih penting? Ya sholat lah. Tapi kalau lapar dia makan bakso. Ada pedagang bakso ada. Jemaah, tolong dong disadarkan, mulai hari ini perubahan itu terjadi. Ini taqaitunna, taatnya harus maksimal. Yang kedua, bapak-bapak sholatnya di masjid, Pak. Halo, bapak-bapak ini laki kan, Pak? Ibu akan bermasalah kalau punya suami 5 waktunya tidak di masjid, pasti bermasalah. Karena apa? Suami yang baik selalu menjalankan 5 waktu di masjid. Buat apa masjid ini dibangun kalau nggak ada yang sholat? Bongkar aja. Betul? Betul. Ibu, tolong sadarkan para suami. Apa kata Nabi, Pak? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Laisa sholat ashqala alal munafikin min sholatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada sholat yang memberatkan kecuali bagi laki-laki munafik. Siapa dia? Laki-laki yang tidak mau berjamaah subuh dan isya. Kalau ada laki-laki sholat isya dan subuhnya tidak di masjid dan tidak berjamaah, sudah tertanda dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Ibu,
Yang jualan bakso itu di mana? Di pojok. Ibu, siapa yang jualan bakso namanya? Pak Karjo. Karjo. Pak Karjo ada. Tolong jujur Pak Karjo. Kalau sudah adzan zuhur, ada pelanggan, mana didahulukan? Pelanggan bakso atau sholat zuhur? Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya pelanggan didahulukan. Berarti sholat itu tidak lebih penting daripada pentol bakso, betul? Jamaah, seringkali Anda dan saya meremehkan waktu-waktunya Allah, betul? Seolah-olah Allah tidak penting dengan waktunya. Demi Allah, ketika Anda menjaga waktu sholat dengan baik, laki-laki sholat di masjid, maka tercukupkan ini tauqituna, syarat rezeki kita dilancarkan. Besti, tahajud rutin. Tahajud rutin. Jamaah, tahajud itu penting karena keajaiban. Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu adalah tahajud. Maka jangan tinggalkan tahajud kalau ingin hidup kita berubah dan bahagia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, ujung-ujungnya Allah. Tahajud enggak. Halo, 11 rakaat besti, 8 tahajud, 3 witir rutin demi Allah. Catat, tiap malam 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Allah cukupkan semua hidup. Jangan malas lah bu. Punya handphone pasang alarm. Bangun kan, bangun, kencing, tidur lagi. Halo, jangan tinggalkan 4 rakaat duha. Rasulullah berkata, hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ya bani Adam, wahai anak Adam, la tarji, jangan tinggalkan an arba'i rakaatin, 4 rakaat awalin nahar, salat awal siang. Siapa yang tidak pernah meninggalkan an arba'i rakaatin awalin nahar akfika akhirahu, Allah cukupkan rezekimu hingga akhir harimu. Masya Allah. Halo, cuman 4 rakaat dua saja sulit. Padahal kalau Anda mampu menjaga itu, rezeki kita lancar. Ibu, masih banyak amalan-amalan yang membuat wanita itu harus taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan hidup ini selalu identik dengan ibadah agar kita diuntungkan. Wanita pembawa rezeki yang kedua, fala tahdokna, wanita yang jaga mulutnya. Hai, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ibu, Anda pikir gibah itu tidak menghambat rezeki? Waman aqra'dha, barang siapa yang tidak berhati-hati, enggak ngomongin orang, ngumpulin informasi. Dasar jamaah fahisyah. Orang itu harus jaga mulutnya, karena kecelakaan terbesar apa kata Nabi, wasu'ila an aktarima yudkhilu sannara, perkara yang membuat manusia masuk neraka, al-famu al-farju, orang yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Kalau Anda sholat tapi mulutnya ember, suka gibah, ngomongin tetangga,
demi Allah rezeki Anda terputus sampai di sana. Ibu, gibah itu apa? Kau ngomongin orang sesuai kenyataannya, itu gibah. Kalau nggak sesuai kenyataannya namanya fitnah. Bu Joko orangnya pendek. Nah itu dia. Terus ibu bilang Bu Joko yang mana? Yang pendek itu lah, nggak boleh itu. Lah emang nggak boleh, itu gibah. Ya memang pendek, ya tapi jangan dibilang pendek. Halo, Pak Ustadz Putih, bohong. Gue itu manis kok. Saya nggak suka putih, kurang eksotik. Putih pucat lemah amat ya, ya nggak sih? Tapi hitam itu coklat guys. Ibu, kadang ibu suka begitu ya nggak sih? Kadang mulutnya diam pakai bahasa tubuh, nyindir. Halo, ada yang begitu kadang. Kadang nyindir pakai mulutnya. Jamaah, itu dosa loh guys. Ibu, dan ingat, fala takhda'na bil qauli. Perempuan itu menjaga suaranya karena suara wanita itu aurat. Fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Apalagi di hadapan bapak-bapak dan laki-laki, karena tidak semua laki-laki hatinya bersih. Coba ketika imam salah, laki-laki menegurnya dengan kalimat subhanallah, betul Pak? Kalau perempuan menegurnya dengan apa Bu? Tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Karena mulutnya, suaranya aurat. Tadi ibu nyanyi kan, qasidah di depan tuh ya kan? Tadi ibu baca apa tuh? Baca puji-pujian itu kan? Itu kalau nggak hati-hati, suaranya didengar bapak-bapak. Kalau salah arti, jadi menggoda. Makanya kalau nyanyi qasidah nggak usah dibuat-buat. Maka dirana. Ya kali ada yang begitu. Ibu, pokoknya ibu kalau bawa qasidah usahakan jangan banyak goyang ya. Iya, aku suka yang begitu. Karena apa? Wanita itu suaranya aurat. Fala takhda'na bil qauli. Itu kenapa ibu kalau ngomong sama suami orang jangan pakai lemah lembut, tegas. Mana Bu? Pengajian. Gila begitu. Jutek amat, nggak apa-apa jutek, daripada suaramu menggoda. Teh, teteh, ibu, ya nggak gitu kan? Kadang ibu terlalu lembut, sama suami orang lembut, sama laki sendiri kasar, najis terlala. Jamaah, ini aturan suara perempuan itu aurat. Makanya kalau ngomong, kalau nyanyi, usahakan lihat situasi. Kalau ada laki-laki jangan, karena suaramu bisa mengandung syahwat. Ada dulu artis begitu. Apa kabar? Belum menikah, santai aja. Datang, hampas. Maju. Mundur. Bapak nggak tegang, Bapak tegang kan Pak? Ibu, itu kenapa wanita tidak boleh ngomong lemah lembut kepada yang bukan suaminya. Ini ayat. Wa qulna qawlan karima. Ucapkan kata-kata yang santun tetapi tidak menggesa-gesa. Pak, maaf Pak. Di Amerika orang mau menikah semakin gak mau. Di Jepang menikah itu dianggapnya ribet. Akhirnya apa? Untuk melampiaskan nafsunya mereka beli boneka Bu. Iya, doll sex namanya Pak.
berjumpa dengan boneka, karena berjumpa dengan perempuan repot yang luar biasa. Ibu, di Amerika ada cyber sex. Atau apa itu cyber sex? Laki-laki yang tidak mau menikah cukup dijajali dengan suara-suara di saat perempuan. Loh, serius? Ibu ini gak main-main. Itu kenapa Islam sudah melarang wanita melembut-lembutkan suaranya, karena suara wanita itu aurat. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Karena tidak semua laki-laki itu hatinya bersih. Terkadang banyak laki-laki yang berpenyakit. Maaf ya, mulai hari ini tolong kalau bicara sama laki-laki yang bukan suami, tegas saja. Sehat-sehat. Dia dah dibilang sarap, dia bilang sarap. Jamaah, ayat yang kedua, Al-Ahzab 33. Wanita yang membawa rezeki, waqarna fi buyutikunna, wanita yang selalu betah di rumah. Tapi bapak harus sadar, untuk perempuan betah di rumah harus dicukupkan fasilitas. Lah nggak ada fasilitas suruh betah di rumah, OMG. Hello Bu, Ibu, saya membuat salon pribadi di rumah, agar ketika istri saya pedikur, manikur, krimbat, nggak perlu terbuka di tempat umum, cukup manggil capster atau terapis datang ke rumah. Karena di rumahnya sudah disiapkan washback, mesin krimbat, pedi-mani, salon pribadi. Kan ini contoh. Lah makanya kan kalau ada fasilitas ibu enak, ya kan? Bu, Ibu, jangan galak gitu dong. Ya. Jamaah, istri saya ingin kerja, ya kan? Saya bilang, kurang apa sih sayang? Enggak sih, aku cuma pengen cari kesibukan aja. Tapi kodratmu itu sebagai seorang ibu. Iya, oke lah, kamu bekerja tapi tidak boleh meninggalkan rumah. Gimana maksudnya? Saya buat satu ruangan kerja buat dia. Sekarang dia jadi afiliator jualan alis. Nah, untungnya bagus loh. Satu hari bisa 3 juta. Enak kerja di rumah, nggak keluar rumah sambil ngasuh anak, ya nggak sih? Itu maksud saya. Kalau nyuruh perempuan atau istri rumah nggak ada fasilitas, ya susah. Makanya berusaha laki-laki cukupkan fasilitas agar wanita betah di rumah. Yang kedua, di ayat ini berbicara wanita yang membawa rezeki. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Keluar lebih cantik daripada di dalam. Kekondangan lebih cantik di dalam berantakan. Ibu, jawab dengan jujur. Cantik kemana? Di rumah atau kondangan? Najis tralala. Jemaah, nggak boleh begitu. Kalau Anda cantik ke kondangan, yang lihat itu Pak Karjo. Jamaah, kita berusaha untuk tidak dilihat suami orang.
Kalau begitu lama-lama kecantol dengan ceritanya walini, wanita maling suami, akhirnya selingkuh, ambil laki orang, najis ralala. Kenapa? Karena Anda menggoda laki orang. Islam itu menjaga agar apa? Lebih baik cantik di rumah. Untuk siapa bos? Suami. Maaf ya, keluar rumah dilarang pakai wangi-wangian. Nabi berkata, seorang istri perempuan yang keluar rumah pakai parfum, aroma tubuhnya kecium panitia atau laki-laki lain, dan dia senang dengan aroma tubuhnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur. Ya, perempuan yang pakai parfum keluar rumahnya sengaja agar aromanya kecium orang-orang. Kalau perempuan tidak apa-apa bu, tapi kalau ada laki-laki mencium aroma tubuhnya khalwat bercampur kayak gini, Nabi berkata penampilan saat itu dicap sebagai wanita pelacur. Jadi ibu gak usah wangi-wangi amat, yang penting bau keteknya gak keluar. Halo, kalau bau ketek juga mengganggu orang, ya gak sih? Tetapi wangi lebih berbahaya. Karena apa? Bisa membangkitkan syahwat orang. Karena parfum itu pembangkit libido seks. Ibu, tapi kadang ibu terbalik. Di luar wangi, di dalam tengik, apek. Ibu, yang lebih parah lagi, tidur dengan suami gak ada wangi-wanginya. Dulu iya, sekarang sudah diganti dengan fresh care, hot cream, Canterpin, GPU, minyak angin cap. Pak, bapak tidur dengan istri apa rumah sakit pak? Ibu, kalau di rumah, ya Allah, goda dong suaminya. Jangan pakai jilbab begitu di rumah, pakai baju seksi. Halo, untuk goda siapa? Suami. Boleh, boleh. Kuce otak. Jemaah, sales rokok Jisamsu SPG-nya kalau pakai celana di atas lutut, pahanya kemana-mana, bajunya setengah, susu naik ke atas. Jual rokok bajunya begitu. Coba apa maksudnya? Jual rokok bajunya seksi, apa maksudnya? Itu dia yang beli laki-laki. Laki-laki itu syahwatnya perempuan. Itu kenapa ibu dilarang cantik di luar. Kalau dandan boleh, tetapi di rumah juga harus dandan. Karena sejatinya orang yang suka lebih molek di luar masuk golongan tabarruj dan tabarrujal jahiliyah yang sering dilakukan wanita-wanita jahiliyah. Semoga yang hadir insya Allah wanita-wanita yang tidak tergolong pezina. Jemaah, fa'aqimna shalah wa atiz zakah wa atina Allah wa rasul. Maka wanita yang membawa rezeki menegakkan sholat, senang sedekah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau ini dilakukan, insya Allah kita bertabiat orang-orang yang diberikan limpahan rezeki. Ayat 34, wanita yang membawa rezeki adalah wadhkuru ma yutla fi buyutikunna minal ayati wal hikmah. Wanita yang sering baca Al-Quran.
Ibu kalau baca Quran sehari berapa kali, Bu? Kalau saya sehari 2 kali, antara maghrib sampai isya, dari tahajud sampai subuh. Kalau ibu dan bapak juga mesti punya waktu. Bapak baca Quran sehari berapa kali, Pak? Maaf ya, maaf. Bagi Anda yang jarang baca Quran, Anda harus istighfar. Karena apa? Kalau tidak punya semangat membaca Quran, itu tandanya Allah yang tidak ingin berbicara dengan Anda. Hati-hati loh. Kalau sampai bapak dan ibu 1 hari melewatkan baca Quran, itu berarti hati Anda mati. Allah yang menutup hatinya, sebab Allah tidak ingin berdialog dengan Anda. Makanya biasakan ada waktu. Ustadz, emang kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Quran itu rahmat, pembuka rezeki. Quran itu syifa, obatnya penyakit. Maka orang yang rajin baca Quran, sehat tubuhnya untuk mengobati penyakitnya. Jangan amin, Bu. Ibu berapa juz, Bu, sehari, Bu? 2 juz. Ibu berapa juz, Bu? 3 juz. Juz apa? Ya Allah. Istri siapa ini? Jamaah. Ayat 35. Inilah 10 laki-laki suami, 10 istri perempuan yang membawa rezeki dan dirindukan surga. Aren't you? Apakah itu Anda? Survei membuktikan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya Allah, sampai capek gue. Kok ada yang mau nyuruh saya minum? Kalau saya haus, saya minum lah. Ibu, laki-laki dan perempuan yang muslim, suami istri yang mukmin, suami istri yang taat, suami istri yang jujur, suami istri yang sabar, suami istri yang khusyuk dalam sholatnya, suami istri yang senang bersedekah, suami istri yang rajin berpuasa, suami istri yang jaga kemaluannya, suami istri yang rajin berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Maka dialah suami istri yang akan mendapatkan pahala, rezeki dan ampunan yang melimpah. Jadi tolong 10 ini dibawa pulang, Besti. Ya. Terakhir. Jemaah. Terakhir Al-Ahzab ayat 36. Allah memerintahkan kepada kita, wa ma kana lil muslimina wal mu'minat, kepada para perempuan dan kepada muslim, kalau ada Quran dan hadis, jadikanlah ya sebagai pedoman. Kalau ada petunjuk dari Allah, jadilah kan sebagai pedoman dalam kehidupan. Mengatur rumah tangga, mengatur anak, mendidik istri, menegur seseorang, semua itu dari Quran. Kalau Quran dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk, al-mau'idah, insyaallah kehidupan kita akan bahagia. Inilah materi saya.
wanita-wanita pembawa rezeki. Apakah siap berubah diri malam ini? Besok hari apa, Besti? Tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis. Amal itu naik pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurad amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amal naik aku dalam keadaan puasa. Disunnahkan besok puasa. Halo. Besok puasanya Pak, Bapak, besok puasa enggak? Insyaallah. Totalitas dong, insya Allah. Kalau kita dekat kepada Allah dengan ibadah sunnah, hatta ahibbahu, Allah akan mencintai kita hingga doa-doa kita pasti diijabah. Manfaatkan waktu, zikir, sholat, ibadah, insya Allah segala apa yang kita inginkan dimudahkan Allah. Salatullah, salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin. Tibalah di akhir acara wakaf Al-Quran dan ruqyah. Ibu, tolong nanti yang ikut wakaf siapkan masing-masingnya satu orang air putih untuk didoakan. Karena Al-Anbiya 30, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Seringkali orang tidak sadar air itu makhluk, kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan berubah menjadi obat yang menyehatkan. Bagi yang ikut wakaf wajib tawasul bil amal. Kemarin waktu saya safari dakwah di Bali, ada seorang ibu sakit kanker stadium 4, cuci darah seminggu 3 kali. Lalu ikut wakaf. Dia bertanya, apakah wakaf sedekah ini kita boleh berdoa untuk penyakit? Boleh. Ketika saya doakan, tolong air ini minum setelah tahajud. Setelah diminum, beberapa hari kemudian, pas sebulan ketemu lagi sama saya, dia bilang, Ustadz, penyakit saya sembuh total. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Kemarin ada juga orang Bandung, saya safari dakwah di sana, tidak hamil selama 8 tahun, terus ikut wakaf. Ustadz, kata Nabi wakaf itu boleh tawasul bil amal. Apa hajatnya, Mbak? Saya ingin hamil, sudah 7 tahun, saya menikah belum ada anak. Ketika saya doakan, tolong minum setelah tahajud sama mandi hujan. Setelah minum, mandi hujan, dia WA, Ustadz, saya sudah hamil. Yang ikut wakaf akan berdoa. Mungkin Anda punya penyakit, menikah belum punya anak, ada anak cukup umur belum ada jodoh, mendoakan rezeki dan usaha, punya cucu lambat bicara dan lambat jalan, ingin menjual aset, warisan, rumah atau tanah, mendoakan orang yang sudah meninggal kirim hadiahnya, kita akan lakukan malam ini. Bagaimana caranya? Wakaf Al-Quran. Nabi berkata, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi.
Wakaflah Quran dan berdoalah dengannya. Allah akan mengabulkan di doamu di dunia dan memudahkan dirimu di akhirat. Jamaah, Quran ini buat apa? Saya sedekahkan kembali ke masjid dan pesantren di Indonesia Timur, tepatnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena di sana banyak masjid yang butuh Al-Quran. Insya Allah sumbangan Quran Bapak Ibu kita kirim ke sana, pahalanya mengalir kepada Anda. Bagaimana caranya? Satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Jadi satu Quran ini Bapak senilai 100.000. Ini bukan Quran biasa ya Bu. Ini Quran yang bisa mengeluarkan suara. Jadi Quran ini bisa mengeluarkan suara. Bagaimana contohnya? Di dalamnya itu ada barcode, kotak kecil. Kalau di-scan ke handphone Anda, pilih ayat yang Anda mau, maka dia akan langsung mengeluarkan sendiri. Jadi Quran ini bisa mengeluarkan suara dari handphone Anda. Tapi maaf, ini tidak diperjualbelikan, hanya untuk diwakafkan agar yang membaca Quran semakin senang karena ada suara yang menuntun di dalamnya. Hari ini atau malam ini saya ingin mengajak semua jamaah untuk berwakaf. Silakan berapa saja, insya Allah kami terima. Ada 5 wakaf, tertinggi 30 Al-Quran dikali 100.000. Wakaf yang paling tinggi adalah 3 juta rupiah. Jamaah yang wakaf 3 juta berarti nyumbang 30 Al-Quran untuk 30 santri. Wakaf kedua 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Yang nyumbang 2 juta berarti 20 Quran untuk 20 santri. Wakaf ketiga 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Ibu dan bapak yang nyumbang 1 juta, 10 Quran untuk 10 santri. Wakaf keempat 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Buat bapak ibu yang nyumbang 500.000 berarti 5 Al-Quran untuk 5 santri. Wakaf berikutnya 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Yang titip 200.000 maka nyumbang 2 Al-Quran untuk 2 santri. Insya Allah nanti ada tim kami, dicatat sesuai selera. Yang cocok angkat tangan, yang nggak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Jamaah, berapapun yang dititipkan Qurannya, insya Allah kita terima. Nanti dicatat sama tim kami, ada Mas Budi sama Mas Heki. Sudah dicatat, yang sudah mencatat terima kwitansi warna merah atau pink, jangan dibuang. Di situ ada nomor kami. Yang ingin mengundang saya, silakan di nomor itu. Gratis, tidak dibayar sepeser pun seperti malam ini. Pengajian malam ini gratis. Ustaz Riza nggak dibayar. Ya Allah, udah ganteng baik lagi. Ibu, silakan dicatat berapapun kami terima ya. Tolong dicatat Mas Eki. Semuanya dicatat dulu. Sudah dicatat, siapkan air putihnya untuk diruqyah, pegang masing-masing. Kita akan berdoa setelahnya. Silakan. Masih ada waktu. Kita kasih waktu 15 menit dari sekarang. Yuk. Yang tidak ada air putih, tolong panitia dibantu agar yang berwakaf minimal pegang 1 botol dan boleh dicampur di rumah dengan galon agar diminum sekeluarga.
Kita akan berdoa untuk keluarga, untuk anak, untuk usaha, untuk rezeki, semuanya. Silakan. Sambil menunggu, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ya. Yuk, ibu-ibu, berapapun wakafnya, Quran Anda kami terima untuk disumbangkan kembali. Terima kasih. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal, dikhususkan agar wakafnya dikirim ke kubur mereka. Masya Allah. Sampai tolong nanti angkat tangan dari datangnya. Apa saya perlu yang datang? Silakan Bapak Ibu ambil peran. Walaupun cuma dengan sedikit Quran gak apa-apa. Quran kita kumpulkan, kita kirimkan. Bismillah. Ibu-ibu yang di belakang boleh merapat ke depan ya, yang sudah dicatat. Pas di depan saya boleh. Yang di belakang boleh merapat ke depan untuk kita doakan. Ya. Di situ, nah, pegang aja boleh, pegang masing-masing. Ya, duduk di situ. Nah, insya Allah disampaikan. Iya. Yang sudah mohon merapat ke depan, bawa airnya masing-masing itu diruqyah sebentar lagi. Bapak-bapak boleh ambil posisi sebelah kiri ya Pak. Silakan. Sekalian bawa air. Bawa air. Lihat itu dia bersembuh. Saya pulang lagi. Pak, sorry Pak. Istirahat. Yang sedang sakit, yang ada penyakit, nanti air itu setelah diruqyah dengan doa-doa dan ayat dari Quran, boleh nanti dicampur dengan galon di rumah agar lebih banyak minum. Silakan Bapak Ibu. Mohon sabar sebentar. Pencatatan masih dilakukan. Setelah selesai kita akan langsung meruqyah. Seperti yang saya katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu adalah obat. Kalau dibaca bersama air putih yang diminum, Masya Allah, sembuh. Masya Allah, kita semakin dekat ya.
Insya Allah. Kita akan mendoakan anak-anak juga, keturunan, agar soleh dan soleha, mendoakan usaha agar lancar, mendoakan yang sedang ada masalah agar Allah angkat masalah. Kaum bapak ada yang ingin ikut? Yang ingin ikut bapak merapat ke depan. Pastikan untuk memegang masing-masing air putih. Insya Allah sedekahnya akan menjadi sedekatun jariyah. Selama Quran ini tetap dibaca, pahalanya terus mengalir. Sudah? Ada lagi yang belum dicatat? Oke, iya. Pulang. Jam berapa? Sabar jemaah, orang sabar subuh. Baik, kita mulai. Pas dulu mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanir rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dijadikan doa dan sedekah ini keberkahan untuk rumah tangga mereka. Dijadikan doa dan sedekah ini kebaikan untuk keluarga mereka. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah dan bahagia. Rukunkan ya Rabb. Jauhkan dari bala dan musibah. Lembutkan hati suami istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, diwakafkan keberkahannya untuk keturunan mereka. Jadikan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka keturunan yang soleh dan soleha. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, diwakafkan untuk mereka yang menikah tapi belum ada anak. Jadikan doa dan sedekah ini hadiah anak dan keturunan. Rabbana hab lana minas solihin. Diwakafkan untuk mereka yang cukup umur agar dipertemukan dengan pasangan hidupnya yang baik dunia akhirat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, diwakafkan untuk keberkahan rezeki. Bagi yang punya usaha, lancarkan usahanya. Bagi yang bekerja, berikan keberkahan rezeki pekerjaannya. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik dan barokah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ya Allah, diwakafkan rezeki agar yang hadir dimudahkan untuk berangkat umroh dan haji. Mudahkan rezekinya untuk segera ke Baitullah. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Segerakan tawaf di Ka'bah, salat di belakang makam Ibrahim, sa'i dari Safa ke Marwah, berziarah ke makam Rasulullah, wukuf di Arafah, dan pulang dengan haji yang mabrur. Diwakafkan untuk yang sedang sakit atau ada penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya dengan doa dan sedekah ini. Allahumma rabbana nas'al bihil basa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Ya Allah, diwakafkan untuk orang tua yang sudah meninggal, pasangan yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, dikirimkan wakafnya malam ini ke kubur mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum
wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni dosa mereka, lapangkan kuburnya, dan kembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, uang yang ada di luar dimohonkan untuk kembali kepada pemiliknya. Mudahkan rezeki mereka untuk menyelesaikan hutang-hutang ya Rabb. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang sedang ada masalah, angkat masalahnya ya Rabb. Ya Allah, kabulkan semua doanya. Mudahkan hajat dan urusannya. Jadikan semua ini keberkahan dari sedekah dan kebaikannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Sehat selalu ya. Air itu sudah bukan air biasa. Diminum insya Allah lebih baik. Maaf lahir batin. Kita ketemu di lain waktu. Semoga Allah selalu menjaga ibadah-ibadah kita. Akhirul dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Reza Muhammad. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud hati kita semua pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selesailah sudah acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara, apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.